Menjelang libur panjang Idul Adha, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Syamsul Bahri menyatakan telah menyiapkan sejumlah rencana untuk mengantisipasi kemacetan di sejumlah titik. Pernyataan tersebut disampaikannya di sela-sela kegiatan jelang hari ulang tahun lalu lintas yang ke-61. Kombes Pol Syamsul Bahri memastikan kesiapan personel dan koordinasi antar Polda untuk mengantisipasi kemacetan saat libur panjang Idul Adha akhir pekan ini. Ia menambahkan strategi berbeda juga akan diterapkan untuk mengurai kemacetan. Jadi kita ini kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ya. Kita tahu ini adalah Lebaran, Idul Adha, dan liburan panjang. Ya. Kita tidak mau gagal seperti yang sudah-sudah. Ya. Kita harus antisipasi. Maka dengan demikian, Polda Metro Jaya, terutama di Lantas yang dibawahi oleh saya, kita sudah mempersiapkan 3.002 personil di lapangan. Dan beberapa kali sudah dirapatkan, sehingga kita sudah juga membuat suatu hubungan antar Polda, yaitu baik itu Polda Jateng, Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Polda Banten, dan Polda Lampung. Tiket kereta api untuk keberangkatan pada Hari Raya Idul Adha pun ludes terjual di Stasiun Pasar Turi, Surabaya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menambah masing-masing 1 gerbong penumpang pada 4 rangkaian kereta. 4 rangkaian kereta yaitu Semberani Surabaya, Pasar Turi Gambir, Bangunkarta Surabaya, Gubeng Gambir, Sancaka Surabaya, Gubeng Jogja, dan Gajayana Malang Gambir akan ditambah gerbongnya. Penambahan 1 gerbong ini dilakukan menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 12 September 2016. PT KAI Daop 8 juga membuat 3 jadwal tambahan kereta ekonomi baru jurusan Jakarta-Surabaya yang biasanya hanya seminggu sekali. Penumpang diprediksi naik di hari-hari sekitar Idul Adha dibanding hari biasa. Di Stasiun Pasar Turi sendiri nanti pada saat sebelum Lebaran Idul Adha itu banyak penumpang yang akan bepergian jarak jauh ya. Berdasarkan data yang ada di kami itu hari Jumat tanggal berapa itu ya? Tanggal 9 ya. Tanggal 9, kemudian Minggu dan Senin itu penumpangnya cukup padat. Seluruh tiket kereta api rute Stasiun Pasar Turi ke Bandung dan Jakarta perjalanan 12 September sudah terjual habis. Francisca Wijaya, Jawa Timur. Dan sekarang kita langsung pantau arus mudik liburan panjang Idul Adha. Sudah ada Fitria Sungkar di Tol Cikampek, Jawa Barat, dan Dea Kartika di Stasiun Senen, Jakarta. Kita sapa dulu Dea Kartika di Stasiun Senen, Jakarta. Selamat pagi Dea, bagaimana pantauan Anda? Apakah sudah ramai masyarakat yang ingin pulang kampung ataupun juga mudik ke kampung halamannya jelang Hari Raya Idul Adha ini? Selamat pagi Punca, jika kita bandingkan suasana Pasar Senen ini, jika di pagi hari tadi cukup ramai karena ada beberapa rangkaian kereta api yang sudah berangkat, namun di pukul setengah 9 pagi ini sudah cenderung lebih sepi karena nanti akan ada rangkaian kereta api yang berangkat lagi, yaitu pada pukul 11, yaitu kereta api Bengawan yang akan membawa para penumpang menuju ke Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Jika kita melihat dari penjualan tiket sendiri Punca, penjualan tiket di Stasiun Pasar Senen ini sudah habis sejak 1 hingga 3 bulan yang lalu karena ada pembelian dengan sistem online sehingga para penumpang bisa membeli tiket 90 hari sebelum tanggal keberangkatan, dan 19.000 tiket pada hari ini Jumat dan esok juga dengan jumlah sekitar 19.000 juga sudah terjual. Jadi penumpang yang saat ini menunggu untuk bisa berangkat ke sejumlah destinasi favorit mereka sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari. Dan untuk mengantisipasi jumlah penumpang yang sangat banyak atau ada peningkatan jumlah penumpang di momen libur panjang yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 12 September 2016 mendatang ini, sebenarnya PT KAI sudah menambah 2 rangkaian kereta, yaitu menuju Surabaya dan juga Yogyakarta, namun itu juga sudah habis semua. Jadi saat ini para penumpang yang menunggu sudah semuanya memiliki tiket dan sudah membeli dari jauh-jauh hari. Jadi bagi Anda yang ingin
membeli tiket di hari ini maupun besok, sepertinya Anda sudah tidak bisa lagi melakukan perjalanan di hari Jumat maupun Sabtu karena sudah habis sejak jauh-jauh hari Punca. Oke Dea, dari pantauan Anda kalau tiket habis ini paling banyak masyarakat Jakarta pergi dengan tujuan kemana? Ya, paling banyak tujuan yang dituju oleh para penumpang adalah ke Surabaya, kemudian Yogyakarta, Semarang. Namun yang paling banyak dari data yang kami terima adalah ke Surabaya, Jawa Timur. Dan memang kita lihat jika dari penambahan rangkaian kereta sendiri memang Surabaya ini jurusan Jakarta menuju Pasar Turi Surabaya ini menjadi destinasi yang paling favorit bagi para penumpang yang ingin melakukan mudik maupun liburan ke kota mereka masing-masing, Punca. Baik, Dea Intan Kartika, tahan dulu, kita bergeser ke Tol Cikampek. Sudah ada Fitria Sungkar di sana. Selamat pagi Fitria, bagaimana di pantauan Anda? Apakah arus mudik sudah mulai terlihat di Tol Cikampek? Selamat pagi Punce, di pintu tol Cikarang Utama hingga pagi ini saya belum melihat adanya kenaikan volume jumlah kendaraan ataupun arus mudik begitu. Hal ini memang dikarenakan pada hari ini masih merupakan hari terakhir bekerja. Tadi juga saya sudah mengkonfirmasi hal tersebut oleh pihak Jasa Marga. Dari pihak Jasa Marga sendiri memperkirakan setidaknya akan ada lebih dari 100.000 kendaraan yang melintasi pintu tol Cikarang Utama ini. Namun angka tersebut akan naik mendekati sore hari gitu. Dan untuk arus kendaraan sendiri diprediksi akan berada di titik puncak pada pukul 4 sore nanti. Dan sejauh ini memang masih terlihat ada kepadatan. Di perjalanan saya tadi dari Jakarta menuju titik ini sendiri juga masih ada kepadatan. Namun kepadatan itu bukan merupakan arus mudik, melainkan adalah arus kendaraan yang biasa terjadi ataupun melewati arus tol ini, di mana pada masyarakat khususnya dari arah Jakarta menuju destinasi tempat bekerja mereka masing-masing di kawasan Cikampek ataupun kawasan industri lainnya. Punce. Oke Fitria, ada larangan untuk truk dengan 2 sumbu ini yang melintas di Pantura gitu ya selama arus mudik Lebaran Idul Adha ini. Apakah Anda masih melihat truk-truk ini masih melintas di jalur pantai utara? Jawabannya masih, Punce. Tadi di perjalanan saya juga saya masih melihat banyak sekali kendaraan-kendaraan bertonase besar yang memang masih melintasi jalur tol ini. Seperti kita tahu bersama, pemerintah mengeluarkan larangan bahwa kendaraan bertonase besar atau seperti truk gandeng, truk barang untuk tidak melewati jalur tol atau jalur non-tol sejak hari ini mulai tanggal 9 hingga tanggal 12 September mendatang. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mempermudah dilakukan rekayasa lalu lintas jika nanti ada beberapa titik yang mengalami kemacetan parah seperti itu. Dan peraturan ini sendiri dikeluarkan tidak hanya di Jakarta, namun peraturan ini berlaku di 8 provinsi, yaitu di Lampung, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, serta Banten. Namun sampai saat ini juga Anda bisa lihat di belakang saya dari tadi masih banyak sekali kendaraan bertonase besar yang melintasi, entah karena mereka tidak mengetahui adanya peraturan tersebut atau mungkin dari pihak perusahaan pemilik truk itu sendiri tidak memiliki masalah jika mereka nantinya harus didenda dengan sejumlah uang yang harus dibayarkan jika mereka melanggar peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut. Punce. Fitria Sungkar, terima kasih atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikarang, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Dea Intan Kartika dari stasiun Pasar Senen, Jakarta.